Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kita yang sedang menonton. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing barang yang sudah di-unboxing ya. Kenapa saya bilang? Karena saya sudah unboxing duluan di tokonya ya, mengecek barang ini, kebaikan barang ini. Tapi di sini saya akan unboxing lagi dan saya akan review barang ini ya, keyboard ini. Saya akan review apa saja sih fitur-fitur yang dimiliki keyboard ini. Penasaran kan? Langsung saja kita unboxing keyboardnya. Jadi ya teman-teman, di sini kita ada adapternya. Ini adapternya. Fitur yang kedua, kita dapat scanbook beserta ada ini buku petunjuk. Buku petunjuknya ini. Petunjuk PSR E463 dan PSR W410 EW10 ada. Nah, ini nih barang yang kita tunggu-tunggu. Langsung saja. Nah, ini dia barangnya teman-teman. Jadi ini dia ya teman-teman, barangnya keyboard Yamaha PSR E463. Nah, pertama-tama saya akan review dulu apa aja sih port atau konektor yang ada di belakang keyboard ini. Kita lihat. Dia nih konektornya ya teman-teman. Di sini sudah tersedia sustain, terus phones output, aux in, to device and to host. Jadi keyboard ini sudah menggunakan flash disk ya teman-teman, sama udah menggunakan port USB untuk dihubungkan ke laptop. Dan di sini untuk power supply-nya ya, Nah, untuk review tools-nya ya teman-teman, di sini lembut ya teman-teman. Meskipun keyboard baru ya, tapi touchnya nggak kaku, enak ditekan. Dan langsung saja ya kita aktifkan keyboardnya. Ini dia. Oke, baik, kita aktifkan keyboardnya ya teman-teman. Nah, dari layarnya sendiri sudah berwarna ice blue ya teman-teman, biru muda. Dan untuk review suaranya, pianonya lembut ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, di sini voice sudah tersedia 759. Wow, ada sampling di sini teman-teman. Terus stylenya sampai 236. Jadi style dari bawaan keyboard ini tersedia sampai 223 lebih ya. Dan plus memori bisa diisi, kalau nggak salah ini 10 style. Songnya sudah tersedia 41 dan groove creator sudah tersedia sampai 35.
Oke. Di sini sudah ada juga live controlnya. Sudah banyak efeknya ya teman-teman. Jadi bisa diatur sesuai selera. Oke teman-teman, dan di sini juga tersedia tombol quick sampling, demo, transpose, melodi dan sebagainya. Di sebelah kiri master volume, dan di sebelah kanan sudah tersedia tombol untuk pemilihan angka berapa yang diinginkan ya. Maksudnya stylenya entah nomor 1, nomor 2, jadi bisa langsung tekan atau putar dari sini seperti ini. Dan untuk registrasi memori sendiri sudah bisa sampai 8 kali 4 32 memori bisa disimpan di sini, di registrasi memorinya ini. Untuk registrasi memori yang saya maksud 32 memori nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya unboxing barang yang sudah di unboxing ya, unboxing keyboard yang sudah di unboxing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video saya, karena di video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana menambahkan style di keyboard ini, bagaimana cara menghubungkan keyboard ini ke laptop, dan bagaimana cara menambahkan style dari laptop. Semua kita akan bahas di sini, dan bahkan bagaimana cara menghubungkan dengan aplikasi One Man Band ya teman-teman ya. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kita akan sharing bareng, ngobrol enak bagaimana sih mengatur program keyboard ini sesuai keinginan kita, sesuai basic kita. Jadi tetap ikuti channel ini, like, komen, dan subscribe video saya ya teman-teman, agar saya lebih semangat sharing ilmu pada teman-teman semua tentang keyboard ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya, dan selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam.